Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga adik-adik dan keluarga di rumah selalu Allah berikan kesehatan maupun perlindungan. Dan mari kita doakan agar pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa kembali belajar ke sekolah. Amin ya Allah. Tapi kita kenalan dulu yuk. Kenalin, nama kakak Aini Sifana Safitri. Adik-adik bisa panggil kakak Aini. Nah, adik-adik tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa? Ayo, ada yang tahu? Iya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang cara manusia melestarikan alam. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait apa saja sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Siswa dapat mengetahui informasi mengenai cara melestarikan alam, dan siswa dapat memahami akibat apabila tidak melestarikan alam. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Adik-adik sudah tahu tidak bahwa alam yang kita punya ini harus dipelihara? Kenapa kita harus memelihara alam? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Agar tidak terjadi kerusakan lingkungan alam. Kita, manusia, sebagai makhluk paling cerdas di muka bumi, harus berperan aktif dalam melestarikan lingkungan alam. Karena perilaku manusia sangat menentukan lestari atau tidaknya sumber daya alam. Nah, tadi kan kakak bilang tentang sumber daya alam. Adik-adik ada yang tahu tidak apa sih sumber daya alam? Oke, simak baik-baik ya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam dan dapat digunakan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, adik-adik, ada yang tahu tidak apa itu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Iya, betul sekali. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dibentuk kembali oleh alam dalam waktu yang singkat. Jadi sumber daya alam ini tidak akan habis. Meskipun sumber daya alam ini tidak akan habis, jika kita tidak bijaksana dalam memanfaatkannya, maka kelestarian sumber daya alam ini dapat terganggu seperti tumbuhan, hewan, dan air. Nah, kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, adik-adik ada yang tahu tidak? Iya, betul. Jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dibentuk kembali oleh alam dalam waktu yang singkat. Jadi sumber daya alam ini sewaktu-waktu akan habis karena sumber daya alam ini sangat terbatas. Seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, logam, dan barang tambang lainnya. Nah, karena adik-adik sudah mengetahui apa itu sumber daya alam dan pembagian dari sumber daya alam, maka kakak akan jelaskan selanjutnya mengenai cara melestarikan alam. Cara yang pertama adalah menghilangkan kebiasaan membuang sampah di sungai. Kenapa? Karena membuang sampah di sungai dapat mencemari air sungai yang bermuara di laut dan pada akhirnya dapat mencemari air laut dan ekosistem pantai. Cara yang kedua, menggalakkan penanaman pohon, terutama jenis pohon yang akarnya banyak menyerap air. Cara yang ketiga adalah tidak boros air. Kita harus bijak dalam menggunakan sumber daya air meskipun tersedia banyak air bersih di lingkungan kita. Misalnya dengan
mematikan keran air apabila selesai digunakan, dan tidak membuang-buang air misalnya saat kita mandi, ataupun saat kita mencuci piring, ataupun saat kita mencuci baju. Jadi kita harus menggunakan air secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua adalah cara untuk melestarikan udara. Cara yang pertama, ada yang tahu dengan melihat gambar ini, ada yang bisa menebak bagaimana sih cara kita melestarikan udara? Iya, betul sekali. Mengurangi kendaraan pribadi dengan menggunakan transportasi umum dan membiasakan diri untuk berjalan kaki agar tubuh kita juga sehat. Kenapa coba adik-adik lihat? Dengan kemacetan ini, maka polusi udara akan meningkat. Akhirnya udara kita akan tercemar dan tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, cara yang kedua adalah menanam pohon di sekitar tempat tinggal dan di tepi-tepi jalan raya, terutama pohon-pohon yang dapat menyerap gas karbon dioksida. Selanjutnya adalah cara melestarikan hutan. Cara yang pertama adalah dengan mengadakan reboisasi. Ayo adik-adik, ada yang tahu? Pasti sudah tahu ya apa itu reboisasi? Betul sekali, reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk mencegah bencana banjir dan longsor. Cara yang kedua adalah pembuatan hutan lindung. Nah, kenapa kita harus membuat hutan lindung? Agar tumbuhan dan hewan tertentu yang tinggal di dalamnya tidak diambil secara sembarangan. Cara yang ketiga adalah pembentukan cagar alam dan suaka marga satwa. Adik-adik, ada yang tahu cagar alam itu apa ya? Iya, cagar alam adalah usaha untuk melestarikan tumbuhan dan hewan langka. Sementara itu, suaka marga satwa adalah usaha yang dilakukan untuk menjaga atau melindungi hewan yang langka agar tidak punah. Nah, kan adik-adik sudah tahu cara melestarikan alam dan apa yang harus kita lakukan. Nah, adik-adik tahu tidak apa yang akan terjadi apabila kita tidak memelihara alam? Ayo, ada yang tahu? Akibat yang pertama apabila kita tidak melestarikan alam adalah terjadinya bencana alam. Sebenarnya bencana alam ini sifatnya atas kehendak Tuhan. Namun ada juga bencana alam yang disebabkan oleh kelalaian manusia yang tidak menjaga lingkungannya dengan baik, seperti banjir dan tanah longsor. Kedua bencana alam ini seringkali terjadi apabila manusia dengan sengaja menebang pepohonan yang ada di daerah hutan dan lereng pegunungan, sehingga banjir dan longsor sering terjadi apalagi saat musim penghujan. Akibat lainnya adalah terjadinya kerusakan lingkungan, terjadinya pencemaran lingkungan, banyak binatang yang punah, dan munculnya banyak penyakit. Alhamdulillah, baik teman-teman. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini bahwa kita harus melestarikan alam agar alam yang kita punya ini akan terus terjaga dan selalu memberikan manfaat untuk kita semua. Apabila kita tidak melestarikan alam, maka alam yang kita punya ini akan rusak dan tidak memberikan manfaat lagi bagi kita. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih teman-teman telah menyimak dan menonton video kakak. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dadah, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.